Zuo Fan dan Tuan Muda seperti sahabat sekarang, mengobrol tentang apa yang dibicarakan semua pemuda pada masa itu. Ini menguntungkan Zuo Fan, menemukan semua kekhasan tentang masa lalu Song Yu. Dong Tianba milik klan terkemuka kota berukuran rata-rata, dianggap sebagai klan kelas 2 di Kekaisaran, tetapi jauh lebih kuat dari klan Song. Belum lama ini, ayah Dong Tianba mengirimnya untuk urusan bisnis ke Night Rain City, di mana tuan muda ini langsung bertemu dengan Song Yu yang pengecut. Saat Song Yu mengetahui bahwa temannya berasal dari klan kelas 2, dia mengambilnya dengan tenang, minum dan pergi ke rumah kesenangan. Tidak lupa untuk bertindak angkuh yang menyukai posisi barunya, dan semua ini bersama temannya. Sejauh ini Dong Tianba bahkan berencana untuk mengawinkan saudara perempuannya, Dong Xiaowan, dengan Song Yu. Song Yu hampir gila karena kegembiraan karena itu adalah hadiah terbesar yang diinginkan oleh klan Song. Setelah semuanya siap dan selesai, dia langsung melamar. Sayangnya, Dong Xiaowan adalah satu-satunya putri klan Dong, biji mata kakeknya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Dong Tianba memutuskan nasibnya? Akibatnya, ketika kakeknya menemukan status sosial Song Yu, bakat moralnya yang pengecut, kakek itu melontarkannya keluar dari rumahnya dan bahkan menegur cucunya. Adapun Dong Xiaowan, dia tidak pernah memaafkan kakak laki-lakinya yang tersayang karena mengajukan proposal seperti itu. Aku adikmu dan kamu ingin melemparkanku ke babi itu? Dia pemalas serakah. Sementara klan Dong melihat Song Yu apa adanya, sebuah alasan maaf dari seorang pria, Dong Tianba menganggapnya sebagai teman tersayangnya, pergi keluar dengan setiap kesempatan yang didapatnya. Apa pemalas serakah? Dia jujur pada dirinya sendiri, tidak seperti pria-pria munafik itu. Dong Tianba mengingat pertemuan itu dengan senyuman, merasa dia mengecewakan sahabatnya di Night Rain City. Itu juga berkat dia karena telah memberitahu klan Song tentang pertemuan 100 pil bahwa mereka mengirim Song Yu ke pertemuan itu. Dia berharap Song Yu akan menggunakan kesempatan ini untuk naik pangkat dan mengabaikan pandangan menghina klan Dong. Dengan sedikit keberuntungan, klan Song akan berada di bawah asuhan Drifting Flowers Edifice dan klan Dong tidak akan mengatakan apa-apa jika dia meminta tangan Dong Xiaowan lagi. Zuo Fan tersenyum pahit di sampingnya. Ini adalah salah satu kakak laki-laki yang aneh. Song Yu yang busuk baru saja mengundangnya untuk minum beberapa kali dan dia siap untuk melemparkan saudara perempuannya ke pangkuan mantan. Jika aku adalah kakek Dong, aku akan menghitamkan punggungnya menjadi pasta. Selain itu, kenapa kamu mendorong saudara perempuan kamu pada orang lain yang kamu sukai sementara kamu sendiri belum menikah? Kurung siku tutup. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, khawatir akan kebahagiaan klan Dong dan saudara perempuan Dong Tianba. Bahkan 4 tetua di belakang mereka memerah karena dipermalukan karena memiliki orang aneh untuk tuan muda. Mereka bahkan kadang-kadang melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarnya. Zuo Fan menghela nafas, burung dari bulu berkumpul bersama. Bro Song. Dong Tianba memberi isyarat dengan senyum aneh. Di mana adikmu? Zuo Fan menjawab. Dia pergi setelah membawaku ke sini. Aku memastikan untuk mengantarnya pergi secara pribadi. Dia memiliki senyum yang tak terlukiskan saat mengatakan, secara pribadi. Tapi itu melewati kepala Dong Tianba yang tertunduk. Dan aku benar-benar ingin menatap Miss Song sekali lagi. Aku akan lama mengirimkan mas kawin jika bukan karena orang tuaku menolak untuk berhubungan dengan klanmu. Hahaha, dunia menyimpan banyak keindahan. Brodong tidak perlu bertahan hanya pada satu. Zuo Fan tersenyum,
Adikku tidak pantas untukmu. Lihatlah ke sekeliling, ada banyak gadis di Drifting Flower City untuk memanjakan matamu. Sik, Brosong, kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak boleh menyentuh gadis manapun di sini. Dong Tianba memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum berbisik. Apakah kamu tidak tahu bahwa gedung bunga melayang itu unik di antara 7 rumah untuk hanya memiliki wanita? Selama 1000 tahun, mereka memiliki pria yang menikah di rumah mereka. Ini adalah tempat di mana wanita berkuasa. Apakah itu berarti kamu bahkan tidak bisa mengejar gadis? Dong Tianba punya dipeluk kali ini. Kak, kok rasanya aku semakin kurang mengenalmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa mengejar dan melecehkan memiliki arti yang berbeda? Zuo Fan tertawa kecewa. Ya, kamu benar sekali. Brodong itu jenius. Hahaha, kita berdua. Bukankah kita biasa menukar pointer? Bagaimana kamu bisa lupa? Pasti karena pukulan yang diberikan oleh penolakan kakakku sehingga kamu menyerah pada kejahatanmu. Zuo Fan mengangguk berulang kali. Dong Tianba adalah orang yang eksentrik, tetapi cukup setia pada orang lain. Berbicara dengannya selama ini membuat Zuo Fan merasa nyaman. Ngomong-ngomong, saudara Dong, aturan apa lagi yang ada? Seperti kedai ini. Hampir lupa. Dong Tianba berbicara dengan nada berat. Karena gelombang besar orang selama pertemuan 100 pil, gedung bunga melayang telah menetapkan beberapa aturan mengenai penginapan. Klan kelas 3 akan tinggal di distrik miskin, klan kelas 2 di kedai minuman dan klan kelas 1 disambut oleh penjaga lantai 15. 7 rumah bangsawan. Ada orang dari 7 rumah bangsawan di sini? Zuo Fan mengajukan pertanyaan. Dong Tianba mengangguk, itu wajar. 7 rumah mungkin saling merencanakan dan merencanakan satu sama lain, tetapi Drifting Flowers edifice netral. Diharapkan 2-3 rumah berada di sini, disambut secara pribadi oleh penguasa bangunan. Setidaknya, lembah neraka pasti ada di sini. Petik 2. Zuo Fan tersentak. Itu menjelaskan murid-murid lembah neraka di gerbang. Mereka tidak sengaja ditempatkan di setiap kota untuk mencarinya secara khusus. Tetapi karena mereka mengikuti seseorang yang penting dari rumah mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pil. Orang yang harus mewakili lembah neraka haruslah seorang tetua, atau mungkin tuan lembah mereka. Siapa yang datang dari lembah neraka? Zuo Fan bertanya dengan panik. Mengerutkan alisnya, Dong Tianba menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian seorang pria menerobos pintu dengan terengah-engah. Tuan muda, nona muda dalam masalah. Dong Tianba melompat berdiri dan bergegas bersama keempat tetua. Zuo Fan berada tepat di belakang mereka. Mereka tiba di sebuah pasar. Ada banyak orang yang berdiri di pinggir dalam keheningan. Seorang wanita cantik dan menawan berdiri di depan sebuah kios, memegang perhiasan yang halus. Mata Phoenix-nya melesat ke arah wanita yang menangis di tanah. Pipi Dong Xiaowan bengkak saat air mata mengalir di wajahnya yang menyengat. Siapapun di sana akan menyadari bahwa dia ditampar, dan tidak hanya sekali atau 2 kali. Dong Tianba bergegas membantu saudara perempuannya saat dia meraung, Xiaowan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Saudaraku, ayo pergi. Dong Xiaowan menahan isak tangisnya sambil melirik wanita berbaju merah itu. Siapa bilang kamu bisa pergi? Wanita itu berkata dengan kebencian. Matanya yang tajam menusuk seperti pedang dan membuat Dong Xiaowan menggigil. Sudah kubilang untuk menamparkan dirimu sendiri 100 kali. Apakah kamu tidak melewatkan beberapa dari 30? Tidak peduli siapa kamu,
Aku dapat membuat seluruh klan kamu terbakar jika aku mau. Kecewa dan menggigil, Dong Xiaowan mulai menamparkan dirinya sendiri dan wajahnya yang sudah bengkak mulai semakin merah dan bulgir seiring dengan air mata penghinaan. Dong Tianba meraih tangannya dan membentak, "Xiaowan, berhenti. Mengapa kamu melakukan ini, saudaraku? Ini semua salahku." Dong Xiaowan menangis, "Aku ingin membeli barang itu, tapi dia..." Dong Tianba mendengarnya dengan jelas meskipun suaranya melemah. Dia mengarahkan matanya yang berapi-api ke wanita berbaju merah. "Aku mengerti bahwa kamu ingin mengambil perhiasan dari tangan saudara perempuanku, tetapi mengapa kamu harus begitu kasar?" "Hahaha," aku bertanya dengan sopan, tetapi dia terus bersikap kasar kepada aku dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Wanita itu mengejek dan melemparkan perhiasan itu ke tanah. Sekarang aku kehilangan minat padanya. Jadi bagaimana aku bisa tidak mengajarinya sopan santun untuk ini? Penghinaan telanjang wanita itu membuat Dong Tianba meludahkan kata-kata dengan gigi terkatup. "Pelacur, aku akan membuatmu menyesali ini, atau namaku bukan Dong Tianba." Dia kemudian menyerbu. Dengan bagaimana wanita itu tetapi di lapisan ke-9 ki kondensasi, kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Sayangnya, angin kencang menghentikannya saat sosok putih melintas di depannya. Bam! Suara itu bergema saat Dong Tianba dikirim terbang ke udara dan di tempat sebelumnya mendaratkan seorang pemuda tampan berbaju putih, mengipasi dirinya sendiri, lapisan ke-7 tahap tempering tulang. Murid seperti itu dianggap sebagai yang terbaik di antara 7 rumah. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan kakinya bergerak. Dong Tianba dan keempat tetuanya tidak cukup dekat untuk berurusan dengan pendatang baru. Jika dia tanpa ekspresi, sepasang saudara kandung ini akan mengalami dunia yang terluka hari ini. Tetapi jika dia benar-benar bertindak, dia akan mendapatkan banyak masalah, memengaruhi rencananya. Tapi jalang ini terlalu kejam, dia minta dipukul. Bahkan dia, seorang kaisar iblis, tidak dapat melakukan hal ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, beberapa hal tidak dapat ditahan. Ini adalah jalan iblisnya. Dan apa yang terjadi? Pemuda kulit putih berubah menutup mata ke Dong Tianba dan fokus pada wanita merah. Dia, di sisi lain, hanya memiliki penghinaan telanjang untuk klan Dong. Tidak ada yang penting, hanya beberapa anjing buta menyalak di kakiku. Oh, mereka pasti benar-benar bodoh untuk menyinggung kakek Peony Edifice. "Miss Xiao, hahaha." Pemuda itu mengejek. Kata-katanya menyebabkan kejutan luas, terutama bagi Dong Tianba. "Apa? Gedung Peony, milik gedung bunga yang melayang?" Dong Tianba melihat ke arah adiknya yang ketakutan dengan linglung. Itulah sebabnya saudara perempuannya sangat ingin menanggung penghinaan ini. Tak seorang pun dari 7 rumah bangsawan bisa tersinggung, atau seluruh klan seseorang akan punah. "Waner, bagaimana?" Dong Tianba menghela nafas pada adiknya yang berlinang air mata, merasakan betapa bersalahnya dia. Xiao Dandan tidak peduli dengan keadaan buruk mereka dan memelototi Dong Tianba. "Apakah kamu tidak akan memukulku? Nah, apa yang menghentikanmu?" Tubuh Dong Tianba menggigil dan mulai menyesali pelanggarannya. "Aku bersalah karena tidak memperhatikan keagunganmu dan kesalahan yang menyinggung dalam tindakan gegabahku. Mohon maafkan aku." "Maaf? Bagaimana kamu bersalah?" Xiao Dandan mencibir, "Kamu baru saja mengatakan bahwa aku menginginkan barang milik kakakmu dan kemudian mempermalukannya. Menempel padanya hanya normal, tetapi apakah kamu memiliki kekuatan untuk mendukungnya?" Mengertakkan giginya, Dong Tianba menangkupkan tangannya,
Pelajaran Nona adalah bahwa aku tidak berdaya dan masih berani menyerang. Dia kemudian menamparkan dirinya sendiri 6 kali dan wajahnya membengkak. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Menemukan salah satu dari 7 rumah pasti akan mempermalukan seluruh klan kamu. Kotoran seperti itu, tidak sedikit pun menghibur. Xiao Dandan menyeringai, mengapa pria pengecut seperti itu, tidak memiliki keberanian dasar untuk berdiri tegak? Petik 2. Kemudian, dia muncul dengan ide bagus yang membuat bibirnya tersenyum, Brother Tianyu, mengapa tidak bersenang-senang dengannya? Petik 2. Dandan, apa yang kamu sarankan? Pemuda berbaju putih itu tersenyum. Dengan senyum manis, Xiao Dandan menjawab, anak ini pasti sangat menyayangi adiknya. Kamu cukup mampu dalam seni bela diri dan karakter yang pengertian, jadi ini akan nyaman bagi kamu. Jika kamu bisa merobek pakaian gadis itu di bawah perlindungan 5 ahli tempering tulang itu, dia milikmu untuk dinikmati. Gedung bunga hanyut bahkan akan menutup mata. Apa? Dong Xiaowan menggigil dan mata Dong Tianba memerah. Ini tidak lagi mengganggu orang lain, tetapi memalukan. Bahkan jika mereka berasal dari 7 rumah, ini adalah sesuatu yang tidak disukai orang biasa. Namun pemuda berbaju putih itu menolak lamarannya. Dandan, kamu salah paham denganku. Aku berasal dari Merrywoods, tapi bukan berarti aku bejat. Kamu membuatku sulit untuk memenuhi permintaanmu, hahaha. Ekspresimu sepertinya tidak begitu baik. Aku tidak keberatan sama sekali. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Aku akan menjadi milikmu Juli mendatang. Kamu masih bisa bergabung dengan Drifting Flowers Edifice. Pemuda berbaju putih menaikkan alisnya lalu mengalihkan pandangannya ke Dong Xiaowan. Hehehe, karena Dandan memintanya, aku harus mematuhi. Tapi perlu diingat, ini hanya permainan, jadi jangan pergi menyelesaikan skor nanti. Menjijikkan, Xiao Dandan mengangkat sudut mulutnya. Pemuda berbaju putih berjalan menuju Dong Xiaowan, yang menggigil di setiap langkahnya. Hahaha, aku Lin Tianyu dari Merrywoods, calon menantu dari Drifting Flowers Edifice. Seperti yang kamu dengar, aku tidak bejat dan pengganggu yang tak tertahankan. Andalah yang menyinggung calon istri aku dan harus dihukum karena pelanggaran kamu. Tuan Muda Lin, Dong Tianba berkata kesakitan, aku sangat menyadari permainan Miss dan aku ingin tahu apakah, secara kebetulan, kami dapat menghentikan kemajuan kamu. Lin Tianyu hanya tertawa mengejek dan Xiao Dandan malah menjawab, jika kamu bisa, maka masalah ini akan berakhir di sini dan kita tidak akan pernah ada hubungannya satu sama lain. Kalau begitu, maafkan pelanggaran ini. Dong Tianba meraung dan matanya dipenuhi dengan semangat juang, setelah mendengar apa yang diinginkannya. Namun penghinaan Lin Tianyu hanya tumbuh, mata yang bagus, tapi... Wos! Sesosok melintas dan Lin Tianyu sudah berada di belakang Dong Xiaowan. Tangannya bahkan memegang pakaian halus yang terakhir. Sayang sekali kamu sangat lemah. Dong Xiaowan menangis sambil menutupi bahunya dengan air mata. Dia mengenakan 5 potong pakaian, dan 1 hilang begitu saja, memperlihatkan kulit putih dan halus di bawahnya. Dong Tianba terkejut. Kecepatan Lin Tianyu luar biasa. Tapi Zuo Fan hanya menyeringai. Anak ini berada di lapisan ke-7 tahap tempering tulang tetapi kekuatannya hanya di lapisan ke-6. Fokusnya harus pada kecepatan. Ini adalah kasus khas menempatkan kereta di depan kuda. Tidak peduli seberapa cepat kamu, jika kamu tidak bisa menyakiti lawan kamu, itu tidak berguna.
Dan dia sudah lebih lemah dari yang lain dengan satu lapisan. Semakin dia maju, semakin lebar celahnya. Bagi Zuofan, kultivator seperti itu tidak berbeda dengan orang cacat. Tidak heran jika Mary Woods mengirimnya untuk menikah dengan Drifting Flowers Edifice. Namun, ini hanya rahasia dari mata seorang ahli saja. Dong Tianba tidak berada di dekat level itu karena dia bahkan berdiri ketakutan karena tampilan kecepatannya. Tetua, kelilingi adikku. Dong Tianba berteriak pada keempat orang tua itu. Mereka segera membentuk lingkaran dengan Dong Xiaowan di tengahnya, mata mereka tertuju pada Lin Tianyu. Dengan senyum ganas, Lin Tianyu berkata, tidak ada gunanya. Kalian berlima bahkan tidak akan melihat bayanganku. Serangkaian ledakan terdengar dan Dong Xiaowan berteriak sekali lagi. Artikel keduanya dihapus, bahkan di bawah penjagaan ketat. Dong Tianba tidak dapat menerima hasil ini. Mereka berdua berada di tahap tempering tulang, namun ada celah di antara mereka. Ah, parfum yang menenangkan. Lin Tianyu mengendus-endus pakaian di tangannya dan dimabukkan oleh aromanya. Jika pakaian kedua adalah sangat menyegarkan, aku ingin tahu seperti apa pakaian dalam nona itu. Dong Xiaowan menggigil ketakutan dan berteriak ketakutan, kakak. Aku pasti akan melindungimu. Dong Tianba mengumpulkan keberaniannya dengan raungan dan mengarahkan pandangannya pada setiap gerakan Lin Tianyu. Meskipun dia ingin menikahinya dengan Song Yu yang tidak berguna, itu karena dia tahu nanti tidak jahat. Namun, siapapun yang berani menyakiti saudara perempuannya akan mendapatkan murkanya. Apakah kamu sudah selesai? Cepatlah. Melihat Lin Tianyu menunjukkan warna aslinya, Xiao Dandan meludah dengan jijik. Lin Tianyu mengangguk sambil menyelipkan pakaian di dadanya dan menghilang. Saat berikutnya, tangannya memegang sepotong pakaian lain. Dan dengan itu, Dong Xiaowan semakin dipermalukan. Plop! Dong Tianba jatuh berlutut, tak berdaya dan tak berdaya. Dia sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Waner, maafkan aku. Saudaramu tidak dapat melindungimu. Dong Tianba terisak. Dong Xiaowan memperhatikannya dalam kesedihan dan menutup matanya, pasrah pada nasibnya. Empat tua-tua juga dirugikan. Dalam permainan kucing dan tikus ini, mereka dibiarkan tanpa martabat. Lebih baik mati daripada menderita seperti ini. Kemudian, langkah kaki tiba-tiba terdengar dan sesosok bayangan membayangi Dong Tianba. Dia melihat ke atas, hanya untuk menemukan Zuofan sedang menatapnya. Brodong, bagaimana kalau kamu menyerahkan percobaan terakhir kepadaku? Siapa kamu? Xiao Dandan memotong Dong Tianba sebelum dia bisa berbicara. Menggaruk hidungnya, Zuofan menunjuk Dong Xiaowan. Hahaha, aku suaminya. Apa? Melihat keterkejutan yang meluas, Zuofan bergegas menjelaskan, tidak, dia istriku. Apa bedanya? Kerumunan berseru. Menggaruk kepalanya, Zuofan merenung sedikit dan menjelaskan, yah, aku memang pergi ke klannya untuk melamar tetapi ditolak. Apakah itu membuat aku menjadi mantan suami? Mantan apa? Kamu jelas ditendang keluar. Semua orang memandangnya dengan jijik. Xiao Dandan bahkan mengejek, baiklah, orang bodoh tempering tulang lainnya tidak akan mengubah apapun. Ditambah lagi, melihat kekasihmu yang tercinta dihancurkan di depan matamu bahkan lebih menarik. Petik 2. Hahaha, aku tidak keberatan selama Dandan tidak. Satu lagi tidak masalah. Lin Tianyu membual. Berdiri kembali, Dong Tianba menatap Zuofan dengan serius. Bro, kamu tidak perlu melibatkan dirimu dalam hal ini. Hahaha,
Bro Dong, kita bukan orang asing, tapi teman dekat. Tentu saja, aku akan membantu kamu. Ini mendapat persetujuan dari orang-orang. Aku tahu kamu adalah pria baik yang tahu kesetiaan. Dong Tianba meneteskan air mata. Zuo Fan kemudian menatap Dong Xiaowan dengan senyum meyakinkan. Jangan khawatir, dia tidak akan menyentuhmu lagi. Dia pikir Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkannya, tapi matanya yang jernih membangkitkan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Zuo Fan sekarang menoleh ke Lin Tianyu dan menjulurkan tangannya, ayo. Senyum ejekan Lin Tianyu membeku di wajahnya dan segera digantikan oleh kemarahan. Dia merasa Zuo Fan meremehkannya. Sialan, betapa banyak empedu yang kamu miliki. Setelah aku selesai dengan dia, aku akan berurusan dengan kamu. Lin Tianyu menatap Zuo Fan dengan niat membunuh. Sebagai seorang pria dari 7 rumah bangsawan, kemanapun dia pergi, yang dia lihat hanyalah rasa hormat dan kecemburuan. Jadi, orang seperti Zuo Fan, yang hanya memiliki penghinaan, harus diturunkan. Ini adalah hukum tidak tertulis dari Kekaisaran Tianyu. Dong Tianba merasakan niat membunuhnya dan menghela nafas pada nasib Zuo Fan. Hahaha, Dong, jangan buang waktu dengan badut. Sadar akan perubahan suasana, Zuo Fan masih menampilkan senyum santai. Diucapkan cukup rendah untuk terlihat acuh tak acuh, tetapi cukup keras untuk membuat semua orang memahami kata-katanya. Semua orang tahu siapa yang dia maksud, tetapi tidak ada yang melihatnya berasal dari lapisan pertama pembudidaya tempering tulang. Hanya orang bodoh yang mengejek 7 rumah mulia. Orang-orang mulai mengasihani kematian Zuo Fan yang akan segera terjadi dan mengerikan. Hahaha, saudara Tianyu, orang bodoh baru saja mengejekmu. Xiao Dandan merasa atmosfernya kurang sehingga dia menambahkan minyak ke api. Lin Tianyu sekarang dipenuhi dengan kebencian untuk Zuo Fan. Kata-kata seorang retard tidak akan mempengaruhiku. Aku akan mengusirnya begitu aku selesai dengan gadis itu. Dia kemudian melangkah maju. Angin kencang bertiup dan menghilang. Tetapi tawanya tidak pernah berhenti membentur telinga yang lain. Hahaha. Hanya artikel terakhir yang tersisa dan kemudian aku akan benar-benar menghargai wanita ini. Dong Xiaowan meringkuk ketakutan, tangannya mengepal di bagian terakhir martabatnya. Dong Tianba dan keempat tetua membuat lingkaran ketat di sekelilingnya. Namun, Zuo Fan berdiri di sana tanpa ekspresi. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba, Lin Tianyu muncul di hadapan Dong Xiaowan dan meraih artikel terakhirnya sambil tersenyum. Hehehe, aku menang. Pikirkan lagi. Suara dengusan terdengar di telinganya. Dia bahkan tidak sempat bereaksi ketika tinju menghantam wajahnya yang cantik. Dia jatuh di udara dan menabrak trotoar sebelum dia bisa mendapatkan posisinya. Ketika dia bangun dari tanah pipinya sudah bengkak. Apa yang baru saja terjadi? Keduanya begitu cepat sehingga penonton tidak melihat bayangan. Mereka hanya mendengar 2 suara keras dan kemudian datang Lin Tianyu mencium tanah. Zuo Fan juga muncul. Tangannya terentang di atas Dong Xiaowan. Kau mengerti? Dong Tianba tercengang. Ketika bahkan dirinya dan keempat tetua tidak bisa menyelamatkan saudara perempuannya, anak ini berhasil menyelamatkan hari. Mengesampingkan fakta bahwa lapisan pertama budidaya bon tempering memiliki kekuatan lebih dari 7 lapisan, kecepatannya sendiri tidak terbayangkan. Dengan santai, Zuo Fan menggosok tinjunya yang mungkin sakit. Sesuatu baru saja datang ke tinjuku. Aduh, perih.
Kata-katanya mengejutkan semua orang, dan Dong Tianba bahkan mulai tertawa. Hahaha, bagus. Saudara, bagaimana kamu melakukannya? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Apakah kamu perlu melihatnya? Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum samar. Bukankah targetnya sudah jelas? Jika kamu membangun tembok di sebelahnya, dia pasti akan menabraknya. Sekarang sudah sangat jelas sehingga semua orang bisa memikirkannya. Mereka begitu fokus pada penguasaan kecepatan Lin Tianyu sehingga mereka diarahkan oleh hidung. Tetapi bahkan dengan kecepatannya yang mengesankan, targetnya adalah Dong Xiaowan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengawasinya. Alasan sederhana ini hampir membuat mereka menangis. Luar biasa. Seorang tetua memuji Zuo Fan. Tuan Muda Song benar-benar seorang jenius yang layak untuk dikagumi Tuan Muda kita. Hahaha, lihat adik kecil. Bukankah aku selalu mengatakan Bro Song adalah orang yang beretika dan berbakat? Jika bukan karena dia, kamu tidak akan pernah lolos dari kesulitan ini. Dong Tianba tertawa saat dia mengangkat beban dari hatinya. Dong Xiaowan tersipu saat dia menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Zuo Fan melalui matanya. Melambaikannya, Zuo Fan melakukan kontak mata dengan Dong Tianba. Bro Dong, bisakah kamu berhenti? Terserah kamu bagaimana akhirnya. Memilih dengan gerakannya, Dong Tianba berjalan di depan Xiao Dan sambil tersenyum. Nona, kami beruntung telah menghentikan pemuda ini. Aku yakin seorang murid dari Drifting Flowers Edifice tidak akan melanggar kata-katanya, jadi mari kita akhiri di sini. Aku akan membawa saudara perempuan aku sekarang. Dengan membungkuk dalam-dalam, Dong Tianba hendak pergi. Tunggu. Xiao Dan menatap kerumunan dan menyeringai miring. Tentu saja aku akan melupakan masalah ini. Tapi sayang sekali saudara Tianyu tidak, aku tidak terlalu menyukai ide itu. Seumur hidupku, aku belum pernah dipukul sekeras itu. Lin Tianyu menatap dengan niat membunuh. Aku bukan orang yang suka memilih orang, tetapi game ini belum cukup menghibur aku. Aku harus meminta kamu semua untuk menemani aku sampai akhir. Apa? Sementara yang lain meratap di dalam, Dong Tianba berteriak dengan marah, dan kapan permainan akan berakhir? Ini akan berakhir ketika aku mengatakannya. Lin Tianyu mencibir. Ini merupakan kejutan yang mengerikan bagi klan Dong. Bukankah itu sama dengan mengatakan itu tidak akan berakhir sampai mereka tidak memiliki martabat lagi? Kamu terlalu picik bahkan untuk kalah. Zuo Fan menggaruk hidungnya dan mengepalkan tinjunya. Sepertinya aku bisa membalas ini dengan sopan. Dia tidak ingin meledakkan ini masalah di luar proporsi lebih jauh. Tetapi pasangan busuk ini tidak tahu kapan harus berhenti. Hahaha, permainan biadab ini menyenangkan. Biarkan aku bergabung juga. Zuo Fan tertawa. Dia menarik perhatian semua orang, dan juga tatapan bingung Dong Tianba. Zuo Fan, bagaimanapun, tidak peduli dengan mereka. Aku dulu bermain game seperti itu dengan Bro Dong belum lama ini. Aku merobek pakaian wanitanya sementara dia merobek pakaian wanita aku. Yang pertama selesai mendapatkan wanita itu. Benar, Bro Dong? Zuo Fan mengisyaratkan. Dong Tianba dengan cepat terbangun dari pingsannya dan mengangguk. Tapi sepertinya game ini tidak sepenuhnya adil. Kamu bisa merobek pakaian wanitaku, sementara aku tidak punya target. Lin Tianyu mengejek, kamu pikir kamu sangat kuat hanya karena kamu mendapatkan pukulan keberuntungan? Hahaha, angan-angan. Zuo Fan berbicara datar, Tuan Muda Lin, apakah kamu takut, atau mungkin dicambuk? Terkekeh bergema di sekitar, termasuk Xiao Dan. Meskipun takut pada 7 rumah,
semua orang mengutuk mereka di belakang mereka. Lin Tianyu sangat marah tetapi masih tunduk kepada Xiao Dandan dengan melihat ke arahnya. Mengernyit, Xiao Dandan berbicara dengan jelas kepada Zuo Fan. Sepertinya selain Zuo Fan, semakin banyak orang bermunculan yang meremehkan 7 rumah. Tapi, apakah kamu memiliki apa yang diperlukan? Jika kamu dapat mengambil bahkan 1 potong pakaian dari aku akan menendang saudara Tianyu keluar dan menikahi kamu sebagai gantinya. Tantangan Xiao Dandan pertama kali datang sebagai kejutan, kemudian tawa paksa menyebar saat semua orang menyadari kesenjangan antara keduanya. Ketujuh rumah itu mencaci maki mereka yang berada di bawahnya. Bagaimana mereka bisa menghibur pikiran untuk menerima siapapun di rumah mereka sebagai pengantin pria? Dengan senyum jahat, Zuo Fan berkedip, "Nona Dandan, hati-hati dengan apa katamu, jangan sampai kamu menangis. Kamulah yang akan meratap." Xiao Dandan menjulurkan dagunya. "Baiklah, cukup bicara. Bersiaplah, aku akan mulai." Lin Tianyu meraung atas percakapan mereka. Dong Tianba mengambil posisi tetapi Zuo Fan melambai padanya. "Hahaha, karena aku berbicara tentang keadilan, hanya aku yang akan membela Dong Xiaowan. Jangan sampai dia menggunakannya sebagai alasan untuk menjadi lebih tidak tahu malu." Titik petik 2. Kak, Dong Tianba menangis, tetapi akhirnya mengangguk. "Aku akan meninggalkan saudara perempuanku dalam perawatanmu." Dia kemudian membawa para tetua ke samping. "Nona Dong, apakah kamu percaya padaku?" Zuo Fan menatap Dong Xiaowan. Dia melompat, tetapi mengangguk pada akhirnya, menyadari nafsu menjijikkan dari sebelumnya digantikan oleh seorang pria muda yang andal. Zuo Fan menyeringai, "Bagus, nikmati pertunjukannya." Tapi saat itu, sebuah tawa terdengar di telinga mereka. "Hahaha, artikel terakhir adalah milikku." Petik 2. Dong Xiaowan meringkuk ketakutan, tetapi Zuo Fan setenang biasanya. Dia bahkan memiliki senyum mengejek di wajahnya. Bam! Sebuah retakan bergema dan Lin Tianyu bahkan tidak bisa menyentuh Dong Xiaowan saat dia terlempar ke udara sebelum menabrak trotoar lagi. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. "Kamu bisa melihatku?" Saat dia berbalik, mata Zuo Fan menjadi dingin. "Wos!" Dengan suara guntur, Zuo Fan muncul di belakang Xiao Dandan. Tangannya berkelebat dan gaunnya terkoyak. "Kamu menyebut kecepatan itu?" Ejekan Zuo Fan mengejutkan penonton. Anak ini ahli.